Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulullah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Saudaraku sekalian, calon jamaah umrah manasik haji GKCI Utama rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini atau siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka manasik umrah. Walaupun sekedar lewat pesawat kita masing-masing dengan metode Zoom. Ini semata-mata Bapak Ibu sekalian adalah untuk kebaikan kita bersama. Karena sekarang masa-masa ini ada social distancing di mana kita dilarang oleh pemerintah atau dianjurkan aja ya oleh pemerintah jangan berkumpul karena sangat membahayakan. Ya. Insya Allah posisi kita masing-masing ini kita saling menyelamatkan dari bahaya COVID-19. Mudah-mudahan ke depan kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita senantiasa dijauhkan Allah Ta'ala dari bahaya COVID-19. Amin. Saudaraku sekalian Allah, pagi ini saya ditugasi oleh GKCI Utama untuk membawakan materi yang berjudul memaksimalkan pahala sholat fardu dan sholat sunnah selama di Tanah Suci. Masya Allah ya, kalau panjenengan atau panjenengan semua pada saat-saat ini, walaupun ya, sedang ditahan untuk tidak perlu hadir dulu Tanah Suci, tapi kita harus bisa bersiap sewaktu-waktu nanti kita sudah diperkenankan menuju ke Tanah Suci. Kabar gembira kan sudah kita terima dari Indonesia, percobaan vaksin COVID-19, informasinya sudah berhasil. Di Rusia juga demikian. Malahan pemerintah Rusia saat mulai kemarin itu sudah membebaskan para medisnya untuk tidak menggunakan pakaian COVID-19. Karena dianggap telah berhasil mendapatkan imunisasi lewat vaksin COVID-19. Mudah-mudahan tidak lama lagi ya, kita semuanya bisa mendapatkan imunisasi vaksin itu sehingga segera kita bisa berangkat menuju ke Tanah Suci untuk melakukan umroh maupun haji kemudian hari. Amin. Saudaraku sekalian makumullah, kula panjenengan betul-betul sudah merindukan ke Tanah Suci. Panjenengan bersani di sini Ka'bah dengan tertibnya dikitari oleh jamaah yang melakukan sholat, sedang sujud. Masya Allah, bagi yang belum datang ke sana, saya melihat saja gini sudah merinding ya. Kula panjenengan sami itu untuk bisa hadir di sana dalam rangka memenuhi perintah Rasulullah, memenuhi kalau haji memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Nah ini kerinduan kita bersama. Karena apa? Betapa banyaknya kula panjenengan kalau bisa memenuhi panggilan ini, kita sudah dipanggil semua oleh Allah dan Rasulnya lewat tuntunan-tuntunan agama. Namun belum semuanya kita bisa hadir ke sana. Alhamdulillah Bapak Ibu ini sudah mempersiapkan diri untuk ikuti manasik umroh agar nanti kita siap menuju ke sana dan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena di sana mendapatkan keutamaan kalau kita memenuhi panggilan itu. Lihatlah ini, gambar ini sejenak dengan penuh dengan rasa hati kita, pandangan mata hati kita, betapa kita bersujud di depan Ka'bah. Ini bukan menyembah Ka'bah Bapak Ibu. Ka'bah itu hanya pemersatu kiblat kita dalam bersembahyang, kita dalam sholat. Sekali lagi ya, kita tidak menyembah Ka'bah. Kita ke sana itu dalam rangka menuju kiblat umat Islam sedunia.
Makanya oleh Rasul dikatakan tanah suci Makkah dan Madinah itu merupakan tempat yang mustajabah. Kalau kita bermohon kepada Allah ya, itu akan diijabahi, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bayangkan dan pikirkan. Umat Islam seluruh dunia ini setiap saatnya selalu bergantian untuk melaksanakan sholat. Kalau sholat wajib saja ada tata waktunya. Dari tata waktu itu dari waktu ke waktu selalu ada yang sholat. Nah, orang yang sholat sama-sama menghadap kiblat. Nah, makanya kalau penjenengan nanti tindak di Ka'bah sana, itu tempat yang mustajabah karena sentrumnya orang berkiblat. Makanya dari sini saja panjenengan bisa memetik hasil bahwasanya waktu di Ka'bah nanti jangan dibuang ya. Di Makkah di Madinah jangan dibuang waktunya sia-sia. Perbanyak untuk sholat dan berdoa. Ya. Pergunakan waktu di sana di Makkah dan Madinah untuk sholat dan berdoa. Jangan dianggap pikniknya. Sana itu untuk beribadah. Memenuhi tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Terus kemudian, saudaraku sekalian, kita bermohon selalu, kalau sekarang insya Allah dalam waktu dekat kita ditakdirkan untuk datang umrah. Kemudian bagi Bapak Ibu sekalian yang belum berhaji, mudah-mudahan tidak lama lagi Allah mentakdirkan kula panjenengan untuk bisa berhaji ke Tanah Suci. Informasi yang saya terima dari instansi resmi ya, untuk berhaji reguler sekarang ini membutuhkan waktu 28 tahun ya. Ya Mas Anto ya. Terus kemudian untuk haji plus itu menunggu waktu kurang lebih 6 tahun. Ada haji istimewa, hanya menunggu 2 tahun tapi biayanya berlipat. Ya mudah-mudahan nanti ada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia. Kemudian ada percepatan untuk berhaji di masa yang akan datang bagi khususnya yang belum berhaji. Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah salah satu pasang niat kita untuk menunaikan umroh maupun haji. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Monggo ditirukan kula, wa atimul hajja wal umrata lillah. Lagi, wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, ini perintah Allah. Sempurnakan ibadah hajimu dan umrahmu itu semata-mata karena Allah. Artinya, Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan sami memenuhi panggilan ke Tanah Suci itu, jangan pernah ada niat karena selain Allah. Kita ingin mendapatkan ridha Allah Ta'ala dengan memenuhi kewajiban maupun sunnah kita dalam haji maupun umrah. Kalau haji hanya 1 kali dalam seusia kita, kalau umrah boleh berkali-kali. Namun demikian, Rasulullah membatasi, menginformasikan, mestinya umrah itu cukup 5 tahun sekali. Karena untuk ke sana itu membutuhkan materi yang tidak sedikit, Bapak sekalian. Sementara di sekitar kita banyak ladang-ladang ibadah, sedekah yang bisa kita lakukan. Masjid yang masih belum selesai pembangunannya, fakir miskin, yatim piatu, Masya Allah ya, itu masih banyak. Jadi walaupun kita nanti berkemampuan secara materi untuk umroh setiap tahun, jangan kita melakukan itu. Ya kalau syukur alhamdulillah kalau diberikan rezeki nanti rencanakan 5 tahun sekali. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah hajimu dan umrahmu karena Allah Ta'ala. Terus kemudian Bapak-Bapak sekalian, alhamdulillah, sekedar kita tahu dan ini manfaatnya kita berhaji atau umrah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratu liman bainahuma. Wal hajjul mabruru laisa lahu jaza illal jannah. Ini hadis riwayat populer ini semua perawi hadis meriwayatkan. Umrah yang pertama hingga umrah yang kedua dapat menjadi penghapus dosa atau penebus dosa yang terjadi antara keduanya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan 5 tahun yang lalu berhaji terus sekarang bisa kesempatan untuk umrah, itu
terhapus dosa kita, insya Allah ya, kalau kita dengan ikhlas lakukannya, terhapus dosa kita selama 5 tahun itu. Demikian juga untuk yang akan datang. Jadi 5 tahun tadi rencanakan kalau kita memang berkemampuan, dan mudah-mudahan kita berkemampuan untuk melakukan memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya itu 5 tahun sekali untuk umroh kalau kita selesai haji. Kalau berhaji kita tunggu kesempatan hingga Allah memperkenankan kita hadir memenuhi panggilannya ke tanah suci. Jadi pahalanya berbalas surga. Surga, Masya Allah, Bapak Ibu saya kira sudah paham itu. Kenikmatan dunia yang Bapak Ibu pernah lihat atau pernah rasakan, itu semuanya tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan surga. Karena Rasulullah bersabda, kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang paripurna. Belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah dirasakan oleh manusia sewaktu hidup di dunia. Jadi memang kenikmatan puncak. Nah, ini bisa kita raih nanti kalau kita melakukan umroh maupun haji secara ikhlas diridhai Allah Ta'ala. Niatnya sekarang ini lakukan umroh dan haji hanya karena Allah Ta'ala. Walaupun latar belakangnya ada yang karena tanahnya laku, ada yang karena macam-macam lah. Kemampuan materi itu banyak macam-macamnya. Tetapi itu hanya sarana untuk kita bisa membayar ongkos untuk berhaji atau berumrah. Niat kembalikan lagi lillahi ta'ala, mencari ridha Allah ta'ala. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sesuai dengan judul ya, kita ingin mendapatkan pahala sholat yang maksimal di tanah suci itu. Katailah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda bahwa sholat itu merupakan pondasi bangunan Islam. Bahkan Rasulullah juga meneruskan dari penjelasan ini, barang siapa sholatnya itu rusak, maka rusaklah agamanya. Maka perhatikanlah kita untuk menegakkan sholat 5 waktu. Itu yang urutan pertama. Sholat 5 waktu bagi bapak-bapak lebih, bukan di rumah masing-masing ya, kecuali jauh dari masjidnya. Kalau kita yang bapak-bapak atau muslim itu berjamaah di tempat adzan dikumandangkan, di masjid, di musola, di surau dan seterusnya. Kalau ibu, kalau tidak ada fitnah menuju masjid, silakan berjamaah di masjid waktu sholat 5 waktu. Fitnah di sini bukan berarti larangan atau yang membahayakan. Ya. Fitnah di sini kira-kira di rumah misalkan longgar, masjid dekat dan bisa ke masjid bersama bapak atau bersama putra-putranya. Silakan berangkat. Karena nanti sholat berjamaah di masjid itu selain mendapatkan pahala 27 lipat, banyak pahala-pahala dan ampunan dosa. Persis kayak hadisnya itu, ya. As-salawatu khamsu wal jum'atu ilal jum'ah al-mukafirat lima banahun. Sholat 5 waktu dalam sehari semalam dan ibadah Jumat tentu saja bagi bapak khususnya, antara Jumat yang lalu sampai Jumat berikutnya adalah al-mukafirat, penghapus dosa. Majzubat kabair dengan catatan orang yang suka jamaah itu tidak melakukan dosa besar. Nah ini kalau nyinggung yang lain Bapak sekalian, nyinggung masalah lain, dosa besar itu adalah kesyirikan. Syirik itu kata Rasulullah, ibaratnya semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Hati-hati, menduakan Allah. Itu syirik intinya. Termasuk kalau kita sombong, aku sampean gak iso haji, sombong misalnya. Sampean gak iso bayar umroh, itu juga sombong. Itu juga bagian dari kesyirikan, syirik yang kecil dan tersembunyi. Naudzubillah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan ikhlas karena Ta'ala, maka tidak perlu ada sesuatu yang perlu diberitahukan pada orang lain. Termasuk misalkan nanti kalau suatu saat sudah haji atau hajah, bagi ibu-ibu kan hajah, bapak haji.
Nggak dipanggil haji nggak popo, nggak paten. Ini guyonannya itu ya, nggak paten. Jadi kalau nama nggak perlu ditambahi haji, nggak apa-apa. Itu lillahi ta'ala, mencari ridha Allah Ta'ala. Terus kemudian kalau tadi menyebabkan kita selain perintah sholat, jangan lupa ya. Sholat tok, sedangkan kita mampu untuk pergi umroh, pergi haji, tapi zakatnya terabaikan. Jangan, na'udzubillah. Zakat mal maupun zakat fitrah. Zakat fitrah kan setahun sekali. Itu bagi kita yang tidak miskin. Jadi sisa makanan untuk besok dan lusa itu masih ada, itu kita berkemampuan berarti harus zakat fitrah. Kalau selesai akhir bulan Ramadan. Nah, zakat mal juga setahun sekali, cuman ada timbangannya, ada nisabnya. Sehingga Bapak Ibu, alhamdulillah kalau kula panjenengan sudah bisa mampu berhaji maupun berumroh, zakat fitrah dan zakat nisab jangan ditinggalkan. Karena itu kalau perintah sholat itu di dalam Al-Quran dan Sunnah itu berbarengan, bergandengan iqamis sholah wa ita'z zakah. Ya. Jadi selain melaksanakan perintah sholat dan melaksanakan perintah zakat. Ya. Insya Allah kalau zakat ini setahun sekali bisa dipelajari, ditanyakan nanti kepada para ustadz lainnya. Videonya matiin. Enggak, udah kayak gini. Enggak ketokan ya. Nah ini di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian ya, masih menyatakan diperintahkan Allah kita untuk menegakkan sholat dan bernafkah tadi ya. Nah ini suatu hal sabda Rasulullah yang memberikan spirit bagi kula panjenengan yang ke tanah suci. Rasulullah bersabda bahwasanya kalau kula panjenengan sholat di Masjid Nabawi itu Masjid Nabi yang berada di kota Madinah, itu mendapatkan pahala 1000 kali lipat dibanding kita sholat di masjid lain selain Masjid Haram. Terus kemudian Rasul juga meneruskan sabdanya, kalau kula panjenengan sholat di Masjidil Haram yang ada di Mekah, ya, yang ada Ka'bahnya, kula panjenengan mendapatkan pahala 100.000 kali lipat daripada kita sholat di masjid lainnya kecuali Masjid Nabawi. Nah, ini peluang emas. Ada peluang emas. Golden way untuk mengumpulkan, menabung pahala. Oleh karena itu saya pesan Bapak Ibu jangan sia-siakan waktu ya. Kalau sudah berada di Makkah maupun Madinah, selain untuk berdoa dan melakukan sholat. Jangan sia-siakan waktu. Ya tetap istirahat, tidur. Kalau jalan-jalan sambil pulang dari masjid menuju ke maktab, ya sambil lihat-lihat, tidak ada masalah. Kita memperhatikan untuk kebaikan dan kesehatan kita semuanya. Ya. Nah, kalau sudah waktunya di masjid, jangan gunakan untuk ngobrol misalkan, untuk cerita-cerita. Gunakan untuk misalkan selain sholat, ya, itu juga untuk berdoa, untuk baca Quran. Di sana komplit Quran banyak ya. Quran banyak ya. Silahkan nanti di sana kita melakukan itu semuanya. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, nanti akan saya sampaikan di sini beberapa macam sholat ya, yang pahalanya besar. Tapi sebelum ke sana, Bapak Ibu harus paham bahwasanya karena sholat itu ibadah pokok, ibadah mahdhah. Kata Rasulullah, itu ibadah mahdhah itu ibadah yang tata caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Mulai dari wudhunya harus benar, terus kemudian berpakaian dan menghadap kiblat sampai gerakan dan ucapannya. Nah, saya jelaskan di sini nanti beberapa hal yang berkaitan dengan masalah sholat. Ingat ini Bu sekalian, supporting kita, kula panjenengan yang berangkat ke Tanah Suci, sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat daripada sholat di masjid lainnya, termasuk kecuali masjid di Makkah, Masjidil Haram. Dan kalau sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid lain.
kecuali tentu saja Masjid Nabawi. Ini penting. Baik itu lakukan sholat wajib maupun sholat sunat. Di kedua masjid itu lakukan banyak sholat sunat. Jangan sampai semacam ini, Bu sekalian. Dalam hadis riwayat Ibnu Syaiban dari Abu Hurairah, Rasul itu mengatakan bahwasanya ada loh orang itu yang sudah sampai 60 tahun usianya, bahkan melakukan sholat 60 tahun itu. Berarti kalau sholatnya itu mulai usia 10 tahun ya, sampai dengan usia 70 tahun ya, 60 tahun selama sholat, itu tidak diterima sholatnya. Naudzubillah. Loh nopo kok ngeten nggih? Nopo? Ini Rasul menyampaikan. Ya. Ar-rajula la yusolli sitin sanatan matuk balu lahu sholatin. Lahu yutimur ruku'an. La yutimu sujuda. Wa yutimu sujuda. Wa la yutimu ruku'an. Sebabipun sesungguhnya ada orang yang sholat selama 60 tahun namun tidak diterima oleh Allah amalan sholatnya itu selama itu tidak diterima satu salat pun. Naudzubillah. Ini dawuhan Kanjeng Nabi loh, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam sholat kita tidak boleh sembrono. Karena diteruskan Rasulullah, boleh jadi disebabkan karena tidak diterima tadi, dia sempurna dalam rukuk tetapi sujudnya kurang sempurna. Atau sebaliknya, ada yang sempurna sujudnya tetapi tidak sempurna dalam rukuknya. Naudzubillah. Dados Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan harus paham tata cara sholat sebagaimana tuntunan Rasulullah. Agar apa? Sholat kita diterima. Nah, Rasulullah bersabda 60 tahun tapi tidak diterima sholatnya ini tentu bukan menakut-nakuti kula panjenengan. Tetapi agar kula panjenengan memiliki ilmu melakukan sholat dengan benar. Kita lanjutkan. Nah, ini ada perintah Rasulullah dalam suatu hadis riwayat Bukhari, Muslim, Al-Bukhari ya. Itu suatu saat ini mengisahkan, ini hadisnya sebenarnya panjang ini. Rasulullah itu kemana-mana diikuti oleh santri-santrinya, para sahabat dan orang-orang lain, baik itu yang dari kota Madinah maupun dari desa, ya, dari baduinya, dari pedesaannya. Nah, sebetulnya para santri ini hanya ingin menyerap ilmu dari Rasulullah Ta'ala tentang agama Islam. Nah, setelah lama sekian dari para Arab Badui yang berasal dari pedesaan itu mengikuti ngajinya Rasulullah suatu saat sudah melihat mereka itu sudah cukup alim, memiliki ilmu tentang agama, termasuk tentang sholat. Nah, setelah melihat begitu Rasulullah bersabda, irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa'alamuhum wa muruhum wasallu kama ra'aitumuni usalli. Kembalilah kepada keluarga kalian. Nah, perintah Rasulullah kepada Muslim Badui tadi, Muslim pedesaan yang mengikuti Rasulullah tadi, yang ikut mengaji. Lalu tegakkanlah sholat pada keluarga kalian itu. Serta ajarkan dan perintahkan mereka, keluarga kalian atau masyarakat kalian itu untuk melakukan sholat. Bagaimana sholatnya? Muruhum wasallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan sholat. Aku Rasulullah itu ya. Jadi ini perintah Rasulullah. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan sholat. Ini perlu dicermati. Wong salat gampang pokoknya. Nek salat itu definisinya kalau kita sekolah mulai SR dulu, dimulai dengan takbiratul ihram, dengan gerakan tertentu dan ucap tertentu, diakhiri dengan salam. Sudah selesai. Boleh yang begitu. Tetapi kita dalam mulai wudhu sampai dengan salam itu kita mengikuti tuntunan Rasulullah. Rasul diutus untuk membawa ajaran Islam, risalah Islam bagi umatnya. Nah, kalau kita ingin taatnya Rasulullah, cukuplah kita juga taat kepada Rasul. Itu sudah menjadi tuntunan Allah. Wa ati'u Allah, ati'u Rasul. Nah, bagaimana?
Nah, marilah kita lihat berikutnya. Agar kita mampu untuk melakukan sholat dengan baik, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, Inna rajulal la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usru sholatihi tus'uha sumunuha subu'ha sudusuha humusuha rubu'ha sulusuha nisfuha. Hadis ini meriwayatkan lebih ringan dibanding yang tadi 60 tahun tidak diterima pahalanya. Kalau hadis menyatakan sesungguhnya seseorang ketika selesai dari sholatnya hanya tercatat baginya. Hanya tercatat baginya 1/10 dari pahalanya, 1/9 dari pahalanya, 1/8 dari pahalanya, dan seterusnya. Ini artinya apa? Karena tadi tata cara sholat dan mungkin juga niat itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, karena itu kita harus memiliki ilmunya tentang sholat itu. Nah, ini yang pertama. Lakukan dalam hadis Bukhari ini, sholat tepat waktu sebagai amal yang paling utama. Sholat tepat waktu. Tepat waktu ini Rasulullah menggambarkan adalah awal waktu. Kalau semacam saya misalkan seorang pensiunan nih ya, itu kalau sekarang subuh itu misalkan ini ya, jam 4 lebih 21 menit. Saya sebelum jam 4 lebih 21 menit sudah harus hadir di masjid itu. Karena apa? Sebelum masuk waktu kita bisa sholat tahiyatul masjid. Duduk menunggu waktu sholat, ya, itu kata Rasulullah mendapatkan pahala sebagaimana kita sholat. Terus kemudian setelah adzan, misalkan ini subuh ya, setelah tadi masuk masjid pertama kali kita berdoa. Allahumma gfirli dhunubi. Moga dibareng biar kita enggak kan. Allahumma gfirli dhunubi. Monggo. Allahumma gfirli dhunubi. Waftahli waba rahmatika. Allahumma gfirli dhunubi. Allahumma gfirli dhunubi. Waftahli waba rahmatika. Itu doa masuk masjid, melangkahkan kaki kanan dulu ya. Kaki kanan. Kok tidak diatur begitu toh Pak? Kita ngikuti Rasulullah karena itu mendapatkan pahala ya. Yang nyunah itu mendapatkan pahala. Jadi kita mengikuti itu bukan hanya sia-sia, mendapatkan pahala. Melangkah masuk masjid kaki kanan ya. Tentu saja sudah pakaian yang bagus. Nek bapak-bapak itu sunahnya Rasulullah itu pakai wangi-wangian ya. Ibu nggak boleh cemburu loh ya. Di rumah maupun di sana nanti ya. Menuju masjid pakai wangi-wangian, pakaian yang bagus. Allah berfirman di dalam Surah Al-A'raf ayat 31 itu, ya bani Adam khudur siyabakum kul masjid ya. Ya. Maaf. Wahai anak cucu Adam, ambillah pakaianmu yang bagus kalau kalian ingin ke masjid. Ya. Jadi upayakan ya. Bukan saja besok kalau kita di tanah suci ya. Di sini sudah biasakan. Kalau mau sholat, terlebih lagi mau jamaah ke masjid, ambillah pakaian yang bagus. Ojo kaosan oblong. Kaos oblong itu untuk main-main aja ya. Tapi ambillah pakaian yang bagus untuk menuju masjid. Kalau yang bapak, yang laki itu disunahkan pakai wangi-wangian. Ini ibu-ibu tolong dipahami. Kalau bapak ke masjid pakai wangi itu bukan berarti kok apa namanya? Itu maunya mudah kembali gitu ya. Bukan ya. Itu tuntunan Rasulullah menuju masjid pakai wangi-wangian. Kalau bapak. Kalau ibu tidak pakai wangi-wangian. Membawa fitnah ya kalau wanita ke masjid pakai wangi-wangian. Ya, jadi kalau sudah masuk masjid tadi menunggu waktu sholat, kita bisa sholat sunat. Tapi kalau sholat sunat yang terbaik itu dilakukan di rumah. Jadi kalau qiyamul lail ya, qiyamul lail lakukan di rumah, nanti menjelang adzan kita segera siap-siap menuju masjid. Masuk kaki kanan, sudah punya wudhu dari rumah ya. Kalau kita punya wudhu dari rumah menuju masjid, setiap langkah itu dihitung oleh malaikat. Kata Rasulullah, semakin jauh langkah kita, itu semakin banyak pahalanya.
Nah, punya wudu itu menuju masjid, itu kata Rasulullah dibangunkan rumah di surga. Dan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Mungkin juga boleh kalau daripada nganggur ngantuk, sholat tatawu'a ya. Untuk mendapatkan sholat lagi 2 rakaat salam boleh. Sampai adzan selesai, kita menjawab adzan, berdoa, doa selesai adzan, terus sholat kalau pagi nih, rakatul fajri, 2 rakaat sebelum fajar. Yang oleh Rasul sampaikan, pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih utama daripada dunia seisinya. Nah, kita kan mesti pengen itu ya. Nah, cuma kalau nanti di Makkah ya, tempo hari ada larangan, waktu masih rame-ramenya di Masjidil Haram, itu bagi yang bukan tawaf wajib, itu tidak perlu tawaf waktu datang masjid. Sebagian ulama mengatakan, kalau waktu tawaf itu longgar, di Masjid Haram, itu tidak ada tahiyatul masjid. Masuk masjid langsung penggantinya tahiyatul masjid adalah tawaf. Tapi pemerintah Arab Saudi sewaktu penuh-penuhnya orang yang datang itu diminta para jamaah yang lain bersabar memberikan kesempatan yang tawaf wajib. Sehingga yang tidak tawaf wajib ya, yang baru datang atau yang mau kembali itu cukup dengan sholat tahiyatul masjid. Kalau di Masjid Nabawi selalu ada sholat tahiyatul masjid. Nah itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah di masjid, ada adzan, kata Rasulullah, antara waktu adzan sampai iqamat itu waktu yang mustajabah. Nah, kalau panjenengan bisa berdoa. Donga niku saged ngangge basa Arab sebagaimana Quran dan Sunnah maupun ngangge basa Jawa kados dene ingkang kula panjenengan maksudkan apa yang mau diminta. Ya memang seutama-utamanya doa dari Al-Quran. Mulai sekarang panjenengan hafalkan doa-doa dari Al-Quran itu. Terus kemudian doa dari Rasulullah. Banyak doa-doa masyhurah itu ya. Dihafalkan mulai sekarang. Nah, terus kemudian tentu kalau panjenengan sami punya kesempatan untuk menyampaikan harapan permohonan pada Allah Ta'ala. Mungkin ada di antara kita sing anaknya itu kok sulit diatur oleh orang tua. Anaknya kok nggak pintar terus umpamanya. Itu mohonkan pada Allah, nangislah pada Allah pada saat-saat waktu mustajabah itu. Masya Allah. Termasuk nanti kalau panjenengan tanah suci di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Lakukan itu semua. Ini yang saya masukkan doa-doa yang sesuai harapan kita dalam waktu dekat itu. Termasuk Masya Allah Bapak sekalian, barangkali ada keluarga kita yang mestinya sudah waktunya berjodoh tapi kok belum mendapatkan jodoh. Menangislah kepada Allah Ta'ala. Nah, setiap harinya waktu mustajabah diantaranya sepertiga malam yang akhir. Sepertiga malam yang akhir termasuk diantaranya antara adzan sampai iqamah waktu subuh tadi. Rasulullah sangat memperhatikan sholat sunat rakatul fajri ini sepanjang hidupnya. Bahkan Rasulullah pernah memberikan contoh ya, kalau suatu saat terlambat untuk sholat rakatul fajri, qobliyah subuh ini, beliau mengkodok selesai sholat ya, tapi bukan kebiasaan. Itu untuk sholat 2 rakaat, ganti nih, tadi belum rakatul fajri. Saking pentingnya, sholat antar mulai kita masing supaya kita dengan rasa siap untuk buka sholat. Ya, Bapak upayakan untuk di dan dikumandangkan. Ibu-ibu bolehlah di rumah. Kalau memang tidak ada fitnah, syukur bersama Bapak tetap yang sepuh-sepuh, tidak bareng setiap mau menjelang waktu, masuk waktu sholat. Masya Allah orang melihat itu senang sekali. Dingin, sejuk di hati. Orang melihat juga ikut senang. Silakan di sana. Terus antara adzan hingga iqamah, jangan ngobrol. Sekali lagi jangan ngobrol. La turatu du'a bainal adzan wal iqamah, kata Rasulullah. Tidak tertolak doa yang dipanjatkan antara waktu adzan sampai iqamah. Pegang ini Bapak sekalian. Dan saya loh kalau di tempat saya sana di suatu masjid itu ada sing seneng ngobrol, biasanya ibu-ibu.
Tapi kalau ibu-ibu, bapak ini yang sudah ikut manasik ini insya Allah nanti ya. Nah, setelah adzan selesai sholat 2 rakaat itu untuk berdoa, berzikir. Ini Bapak ya, mudah-mudahan kita mampu. Terus kemudian ini juga perlu tahu, ini untuk spirit kita. Bahwasanya pahala sholat itu yang pertama kali akan dihisab. Rasulullah bersabda, awala ma yuhasabun nas biyaumal qiyamati min a'malihi as-shalah. Sesungguhnya amal manusia yang pertama kali akan dihisab kelak pada hari kiamat adalah sholatnya. Kemudian beliau bersabda, Allah Rabbuna wa jalla azza wa jalla li malaikati wa huwa a'lamu andoru fi sholati abdi. Rasulullah bersabda bahwasanya Allah berfirman kepada malaikat, wahai para malaikat, lihatlah sholatnya para hambaku. Sedangkan Allah sebenarnya maha tahu. Tapi untuk prosesi dalam rangka mendidik umat Islam. Lihatlah sholat hambaku. Apa kelanjutannya ini? Kalau sholatnya hambaku itu, sholat wajibnya bagus, maka ibadahnya telah sempurna. Ditulislah untuknya pahala yang sempurna. Wa ingkanang takoso minha syai'an qal angdaru hali abadi min tatawu'. Namun bila ada sedikit kekurangan, maka berfirman Allah kepada malaikat, lihatlah apakah hambaku itu memiliki pahala sholat sunnah. Nah ini pentingnya Bapak sekalian. Kalau panjenengan aja jagake sholat wajib 5 waktu tok. Aja jagake. Apa mana tadi ada yang 60 tahun tidak diterima, ada karena macam-macam tadi, ya. Terus kemudian ada yang sholatnya diterimanya 10%-nya, ya, 10%-nya dan seterusnya, ya. Nah, ini berarti ada kesempatan kalau misalnya untuk menutup kekurangan-kekurangan dalam sholat wajib itu dengan sholat sunat. Sholat sunat apa mawon? Mangke kalau jelasaken. Mangke kalau jelasaken. Jadi harus kita punya semangat melakukan sholat sunat. Saat ini contoh mawon nggih. Kalau kita masuk sholat misalkan dari 2 rakaat iran kita, biasanya sholat di masjid itu ada waktu manualnya itu ya, iqamat kurang sekian menit. Nah, kalau kurang dari 2 menit jangan melakukan sholat terburu-buru, enggak bisa khusyuk ya. Sewaktu kita sholat itu, pikiran dan hati kita yang fokus dengan ucapan kita kira-kira berapa menit? Allah. Kita merasa bahwa di depan kita ada ini wa baina khotoyaya. Bukanlah aku dari kesalahan-kesalahanku ya Allah, sebagaimana Engkau jauhkan dari jarak antara min khotoyaka min qasdi abdu min tanas. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku sebagaimana bersihnya kain putih yang bebas dari noda. Itu udah iftitah. Dan seterusnya. Terus kemudian kita baca Al-Fatihah. Masing-masing ucapan kita itu apa? Sudah membawa hati kita hadir di hadapan Allah. Itu yang namanya khusyuk. Kita tenang ya, pikiran kita, fisik kita menghadap Allah. Dari ucapan itu kita bisa merasakan. Kadang-kadang kita itu Allahu Akbar masih sadar. Karena apa? Kita tidak ya, kita selalu berusaha saja untuk khusyuk. Demikian waktu kita sholat, baca bacaan-bacaan sholat, terus kemudian pikiran atau hati kita, Allah Maha Besar. Makanya Alhamdulillah, Rasulullah itu mencontohkan setiap ganti gerakan dengan ucapan Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Itu menolong kita. Terus doanya apa setiap gerakan? Subhanakallah Rabbana wa bihamdika Allah maghfirli. Ini kalau dalam putusan tarjih diutamakan lebih pakai. Memang doa rukuk dan sujud itu macam-macam ya. Tapi himpunan putusan ulama tarjih itu menyatakan doa yang lebih afdal adalah waktu rukuk dan sujud, subhanakallahumma, monggo, jangan. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bacaan rukuk sujud ini Bapak Ibu sekalian dilakukan, diucapkan Rasulullah sampai beliau meninggal setelah ya, menerima wahyu firman Allah Ta'ala dalam surat Idza Ja'a Nasrullah Nasr.
bulan sebelum wafat Rasulullah itu menerima wahyu terakhir itu. Terus kemudian rukuk sujudnya dalam sholat diganti. Tadinya subhanallah itu diganti bacaan rukuk sujudnya dengan itu ada hamdika Allahumma firli. Rabbana Allahumma firli. hamdika masuci engkau Allah. Allahumma monggo subhanaka Allahumma firli. Pendek ya. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah Ta'ala idza ja'a nasrullah wal fath ya. Fathu Makkah itu terus kemudian doanya rukuk sujud diganti ini. Maha suci Allah, subhanakallah rabbana wa Tuhan kami Allah kamu dosa. Allah dosa. Waktu ini kan barang di dalam ya ya ampun saya waktu nah itu pada asos itu batas selesai kita tanya kita ya kalau teman-teman kalau sini ada sangat lebih dari orang lebih yang muslim juga 100 lebih. Yang saat di situ paling banyak itu 8 orang. Yang itu kan orang sejuga. Alhamdulillah, syukur. Nih, akan tetapi kita harus ingat, berarti sebelum pensiun tadi kita banyak meninggalkan sholat yang utama. Atau sholatnya kita tinggalkan. Nah, untuk itu berarti kalau panjenengan sami yang sudah banyak meninggalkan sholat, ayo nun sewu, usia kita tidak selamanya akan terus hidup. Perbanyak sholat sunat. Terlebih lagi nanti kalau panjenengan kalau sudah di tanah suci, masya Allah. Perbanyak sholat. Banyak kan kita ini sekarang menemukan ya, sebelum pensiun itu jarang ke masjid, jarang sholat jamaah. Tapi setelah pensiun, alhamdulillah ya, mendapatkan hidayah. Mereka gemar sholat jamaah, gemar mendatangi kajian. Ya. Ini khususnya saya ajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah semakin sepuh, ayo perbanyak amalan itu, termasuk ya, khususnya amalan sholat tadi. Sholat awal waktu, sholat jamaah, sholat sunat, ya, itu banyak. Nah, ada juga sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini Rasulullah ini pernah bersabda. Hadits Ahmad Musnad nomor 5310. Rasulullah ini prihatin. Beliau bersabda bahasanya, ada loh orang sholat itu mencuri. Sahabat bingung. Bagaimana orang sholat kok mencuri? Kemudian Rasulullah menjawab, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Atau dia bersabda, dia tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Nah, ini Bapak sekalian ya. Ini tata cara rukuk dan sujud saja Rasulullah memberikan contoh. Kalau rukuk misalnya Allah dari berdiri ya, Allahu Akbar, tangan disentang dengan telinga ya. Terus kemudian rukuk. Tangan kita memegang lutut. Tangan lurus, kaki lurus, punggung lurus. Nah, rukuk yang benar kata Rasulullah itu adalah kalau ada misalkan air dalam gelas macam ini ya, gelas ya, dalam bejana ini ditaruh di punggung orang yang rukuk itu tidak tumpah. Itu namanya rukuk yang benar kata Rasulullah. Jadi segitiga sama sisi tubuh kita, punggung kita, terus kemudian kaki kita, tangan kita membentuk segitiga sama sisi. Jadi bukan rukuknya kayak orang Jepang menyembah Shinto atau bukan rukuknya bukan rukuk setengah sujudnya para punggawa kerajaan yang bersujud kepada rajanya dan seterusnya. Bukan. Rukuknya punggung lurus, kaki lurus, tangan telapak tangan kita memegang lutut. Paham ya? Itu dari rukuk. Sujudnya bagaimana? Kata Rasulullah, sujud itu bertumpu pada 7 bagian tulang. Yakni tulang kening, ya. Terus kemudian otomatis hidung kita menyentuh tempat sujud. Bukan tulang dail ya, tulang kening. Jadi kening dan telapak tangan, 2 telapak tangan. Ini berposisinya berada di kemudian 2 lutut. Terus kemudian 2 ujung jari kaki. Dan ya, saya ulangi, sujud kita bertumpu pada tulang kening, 2 telapak tangan, terus kemudian 2 lutut ya, dan 2 ujung jari 2 kaki kita.